Bunga-bunga itu hanya satu, warnanya putih saja misalnya. Lalu kira-kira apa yang terjadi? Membosankan. Tapi untunglah bunga-bunga itu warnanya berbeda-beda. Dan itu juga bisa memperkaya, gitu. Memperkaya bagaimana kita bisa membuat supaya perbedaan itu bukan mempersempit kita, tapi justru memperkaya. Itu dimana kita membiasakan merayakan perbedaan. Maka saya senang kalau kita bisa walaupun berbeda-beda bisa menyatu seperti sekarang ini. Ada ahbab ya, kita menjadi bersaudara karena kita sama-sama manusia. Lalu yang kedua, kiranya yang secara sederhana ketika kita bisa ngeriung bareng seperti ini, bisa omong-omong, bisa silaturahmi, saya pikir ini juga menjadi salah satu kesempatan untuk membangun persaudaraan manusia. Kita itu sama-sama manusia. Ini saja sebagai pembuka, mungkin nanti ada beberapa buku yang dibagikan juga. Ini sebagai pembuka, Pak Kiai, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Kiai meneruskan. Langsung aja Pak. Kan sebelah. Ya udah saya sebelah sini udah deketan. Nah. Baik, langsung Pak Kiai ya. Langsung. Biarkan. Ngopi dulu nggak? Belum dapat. Sebentar. Orang itu baru kopinya orang ya. Pahit. Simik duluan ya. Belum ngopi. Nah. Selamat datang buat Bang Coki dan rekan-rekan dari Barto ya Bang ya. Masih di Barto kan Bang? Belum pindah. Terima kasih atas kehadirannya. Ini? Oh Leo Agung, siap. Ngomong-ngomong kamu dari mana? Oh tuan rumah. Waduh saya lupa apa. Udah lama nggak ketemu mah. Udah lama nggak ke gereja ya. Iya. Wah, digulitin lagi. Macet. Baik. Ini kopinya duluan. Kalau enggak ngomong-ngomong nih megangin mie kayak. Kopi pahit. Satu. Kopi pahit satu. Kopi pahit. Iya. Satu. Baik. Ya. Selamat datang Pendeta Pinto dari GKJ. Monggo di depan aja Pak. Di depan Pak Pendeta. Nah di sana dekat Romo mau biar sama-sama suci. Iya. Iya. Pak Pendeta. Monggo sini. Gak apa-apa. Iya. Kan sebentar lagi Pak Eko mau ditahbiskan kan? Wah. Nah, Pak Eko juga mau ditahbiskan. Baik. Jangan di situ, celananya kotor. Iya, masuk angin Pak Pendeta. Siap. Tapi Pak Pendeta masuk angin ada yang ngerokin kalau Romo. Ya. Ditandain saya. Monggo Kiai, kita bisa mulai. Iya, dari Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati tuan rumah Romo Wartoyo. Kalau yang depan Romo Wit. Romo lain kalau saya apa? Antara Romo Wit dengan Romo Wat, saya sering
sering salah. Iya, kan masih basa-basi atau basi. Kembar. Sama kita bertiga ini pendekar. Pendek dan kekar. Apa? Yang saya hormati juga, ini alhamdulillah ini ketemu juga akhirnya Bapak Pendeta William Alexander William Mas Bro biasanya nyebutnya Pak ya. Luar biasa beliau ini mah. Tidak kalau masalah mah biasa di luar. Kemudian alhamdulillah dari gereja dikaji ya, gereja Kristen Jawa juga datang mewakili Bapak Joni, Om Pinto ya, Om Pinto. Nama banyaknya lupa saya. Mas Eko juga, ini Pak Eko alhamdulillah sebagai beliau menamakan dirinya sih calo kerukunan. Padahal calo itu kan udah label saya sebenarnya. Oh iya, tanah. Sekarang ada aku mau beliau. Yang saya hormati juga Bapak dari Bimas Pol dan Bapak Ika, para tokoh masyarakat, paranormal. Ada ya paranormal. Ya, kalau saya mah nggak usah tegang-tegang apa, santai aja gitu loh. Ya kan. Cuma ini saya kok merasa ada yang berjauhan gitu loh. Aku kan kalau disetting di sini semua muat, jadi lebih enak, lebih pure gitu. Ini seolah-olah ada batas, kopi udah kalah sama Rusia Ukraina. Ini masih ada pada takut. Bangun. Wabil khusus kepada Bapak MC, ya emang MC-nya ini bocah. Siap, mau. Iya kan? Ya kan, oh iya, sesepuh kita ini, masya Allah, Bapak Yakob ya. Yakob dan bapak ibu semuanya. Ini termasuk ini, mohon maaf ini ada hadir yang jauh nih. Ini yang pakai baju jaket banser dari Cikarang, Pak Ali. Nah, yang sebelahnya lagi itu pakai itu sarjana kuburan. Nah itu Kang Didi jauh juga dari Ciputat. Dan sebelumnya saya juga menyampaikan salam dari guru saya Kiai Haji Udi Laksar Abdallah. Beliau mestinya pengen merapat, cuman pas juga bentrok beliau ada acara, akhirnya tolong sampaikan salam hormat kami kepada para Romo dan para saudara-saudara semua. Ini saya sampaikan ya, kita nggak punya utang nih. Iya, termasuk sebenarnya tadi ada teman saya, cuman miscommunication. Artinya apa? Aku bingung loh. Dari teman saya yang dulu sempat jadi ekstremis di dalam Islam, tapi sekarang sudah taubat, kembali ke ajaran yang benar. Kan gitu, Dr. Anwar Sajat. Beliau asli orang Betawi, itu keren. Akhirnya sekarang menjadi aktif di Banser. Tapi nanti malam tetap merapat ngopi di Al Aziz, sekarang kebagian kopi di sini. Nah, karena di sini kan ngopinya doang judulnya, lihat kopinya belakangan. Gimana itu ya kan? Terima kasih ini tadi sudah disampaikan luar biasa oleh Romo. Ya acara ini kalau saya boleh minjam itu acara tahu bulat. Kenapa tahu bulat? Goreng dadakan. Oh iya kan? 500-an. Itu bisa kayak. Jadi pas puncaknya waktu beliau dan teman-teman termasuk Pak Junior ya, Pak Andreas Junior, ya Bang Sony juga waktu itu ke Al Aziz pas kurban, nganterin seekor domba. Ini kan udah 2 tahun domba. Tahun ketiga besok jalan domba lagi lah sapi.
Kalau setahun kan ngerti. Benar. Ya emang saya tuh udah dijadikan tumbal. Nggak muat jalannya. Nah ini Tahu kan. iya. Apa namanya, saya juga namanya jadi tumbal keberagaman juga dari dulu. Dicap kafir lah, dicap sesat lah, udah bodo amat. Ya nggak, itu yang ngomong, aku pikirin. Karena nggak kayak begitu. Nah, iya kan? Jadi pas beliau mengantarkan kambing kemarin, kumpul kita ngopi lah gitu. Di antaranya saya nyeletuk, itu agama adalah untuk damai, bukan untuk ramai. Nah kebetulan pula ini kan masuk bulan Agustus. Ya, ini bulan Agustus semua. Makanya bagi orang yang namanya Agus bebas makan pecel lele di mana-mana. Bebas silakan. Ya kalau selesai bayar. Ya bebas. Iya. Nah, apa namanya? Kaitannya ya meramaikan 17-an. Ini kan ini sebenarnya ada kaitannya sebenarnya dengan 17-an kan. Kaitannya membangun persatuan dan kesatuan. Ya memang Indonesia juga dibangun atas dasar itu semua. Maka jangan sampai agama dijadikan sebagai alat pembenci. Agama jangan dijadikan alat sebagai penghancur. Tapi bagaimana kita jadikan agama memang betul-betul sebagai sarana untuk menebar kasih itu sendiri. Ya, kalau dalam bahasa Nasrani, baik apa namanya Kristen atau baik Katolik ataupun Protestan, itu kan bahasanya kasih. Kalau dalam agama Islam namanya rahmat. Kan gitu. Kalau mungkin agama sebelah, ini kan kita minta agama. Maka agama ini sebagai dharma. Kalau saya lihat di simbol buku yang dikasih oleh Romo barusan itu kan, nah ini yang paling terakhir Romo. Dan Romo belum lihat lagi. Iya kan? Nah, ini simbol yang terakhir. Nah, ini kan keren sebenarnya. Nah, ini yang memang harus betul-betul kita jadikan acuan, kita jadikan patokan, bahwasanya kebersamaan, persatuan dan dialog lintas agama itu bukan hanya slogan semata. Gak usah mewah-mewah, gak usah muluk-muluk, tapi yang penting ada keinginan, ada will, kalau saya minjem istilahnya bahasa Pak Eko. Ada will yang kuat dari kita. Nah tanpa itu maka dialog agama atau kerukunan umat beragama itu hanya slogan semata. Yang kemarin pas akhir Desember ya, Mas Guru ya, di tempat saya di Al-Aziz, termasuk beliau hadir, Pak Eko hadir. Kebetulan waktu itu pada sibuk semua teman-teman dari Serpas. Jadi, tapi alhamdulillah Pak Eko walaupun sendirian hadir. Berani, berani. Tenang saja, kalau ada yang mewakili. Ada. Nah, kita jadikan seperti Suriah, ya yang sekarang lagi pada hancur-hancuran dan lain sebagainya. Itu adalah korban gagal salah memahami agama. Nah, kalau masing-masing mengaku yang terbenar, yang paling benar, maka agama apapun akan sebagai alat membunuh. Ya, yang belum lama inilah yang di wilayah ASEAN itu sendiri, yang suku apa kemarin dibantai habis-habisan, yang di Myanmar ya, Rohingya. Nah, Myanmar itu kan mayoritas Buddha.
Nah di sana juga sama, udah memandang sebelah mata terhadap kepercayaan yang ada pada Rohingya. Yang Rohingya ini banyak kan orang keturunan India, Bangladesh, India, kan gitu. Nah kalau masalahnya, kalau memandang jangan sebelah mata, PC saja. Kalau mau memandang ya dengan dua mata. Jadi supaya berimbang. Apa? Nah ini kan? Nah ini kebetulan. Ya, kita jadikan contoh yang ada di Myanmar. Kalau kita ke India juga sama. Di India itu sering terjadi loh bentrok antar umat beragama. Ya kalau di sana itu mayoritas Hindu, Islam itu minoritas. Kan gitu. Nah, Islam juga sama sering menjadi korban. Nah, kenapa kita nggak belajar dari kegagalan-kegagalan yang ada di kita pun sama sebenarnya. Nah, umpamanya kalau kaitannya toleransi, yang tadi sebenarnya udah didengar-dengarkan oleh Romo. Toleransi kalau ini ada orang kudus ya, bukan Roh Kudus nih. Orang kudus, kalau saya orang kudus, makanya kalau memang ada, mohon maaf nih, saya setiap hari jemaat semuanya panggil, oh Roh Kudus, iya saya orang kudus. Ya ngerti ya maksudnya? Orang kudus, orang suci, nah, iya kan? Dan mohon maaf loh, kudus itu asli bahasa Arab loh. Iya kan? Artinya bahasa itu kan nggak bisa. Pokoknya kalau kemarin kita kongko sama Pak Eko waktu ada mahasiswa literal itu ya, mahasiswa literal itu kita nggak bisa lepas dari yang namanya akulturasi budaya. Buktinya jemaat itu bahasa Arab, kudus itu bahasa Arab. Apa lagi? Umat itu bahasa Arab. Nggak bisa kita membaca Injil sekalipun itu lepas dari bahasa itu, nggak bisa. Injilnya bahasa Arab. Lah Injil, ya Injil bukan. Injil itu bahasa Suryani apa Ibrani ya. Nah, maka kalau kita ambil ke sana, saya dulu, soalnya saya sendiri pernah mengkritik, mohon maaf. Mungkin rajinan saya baca Injil daripada jemaat. Kamu tahu saya. Saya sendiri pernah ngeritik kebetulan anak Kupang. Pas saya ketemu di pantai Sanur Bali. Keren bukan di pantai apa? Pantai Ancol bukan. Sanur. Kayak di Bali pokoknya dah. Nah itu pas lagi Kongo saya ngobrol kan, saya kan nggak itu masih bujang tahu lu macam mana kamu bisa menjalankan agamanya dengan benar, kita suci aja kamu tidak paham. Nah perjanjian lama itu kan Taurat, iya benar Taurat ya, Nabi Musa Taurat kan. Nah perjanjian baru ditolakin Injil. Nah ini dialog lintas agama nih, kan gitu. Nah termasuk di dalam itu kan ada 10 Commandment, 10 perintah. Bahasa masih sekolah lagi. Bahasa masih sekolah lagi. 10 Commandment ini di Islam pun 9 masih berlaku, kecuali 1 Sabat, hari Sabtu. Kan itu diantaranya. Nah, maka sempat dulu pernah terjadi perdebatan hebat kalau kaitannya antara agama-agama. Bahwasanya ada yang mengatakan Islam ini adalah mengambil dari Hindu, nggak ada kan ya? Nggak ada kan? Belum. Emang kagak diundang kali ya? Kurang lengkap, ya. Nah, 3 agama ini, ya, apa namanya, Islam, kalau yang pertama Yahudi, Nasrani dan Islam, kan memang sumbernya
sama yang tadi disampaikan oleh Romo. Kalau kita sampai di puncak, maka sebenarnya lucu apa sudah mulia itu banyak sekali, bahkan dari katedral datang, dari teman-teman lah semua lintas agama. Itu beliau menyampaikan, saya sampaikan, kalau kita bicara masalah perbedaan, jangankan beda agama, agama sekalipun, ini tolong catat baik-baik, agama sekalipun itu pasti ribut. Tapi kalau kita mau mengedepankan kerukunan, maka perbedaan itulah yang memang harus kita jadikan way of life. Beri itu way of. Tangan lah. Jangan itu lah. Kalau kita nggak mau mengakui perbedaan itu ribet. Maka kemarin kaitannya pengaruh dari akulturasi budaya yang tadi saya sampaikan. Kalau ini kan baru rame nih, baru viral, nggak boleh menyebut Romo, kan gitu, lagi rame nih, nggak boleh. Kenapa? Karena Romo adalah panggilan bagi pastor. Ya, ini ada orang yang beragama lucu-lucu. Ini saya baru dengar kemarin dari Pak Eko ini, teman-temannya yang dari mahasiswa literal itu. Ada pohon pinus saja disuruh nebang. Lu kenapa? Karena pohon pinus adalah gambaran dari perayaan Natal. Kan begitu Pak Eko kemarin. Lu waktu di Al-Aziz kebang ini masih hangat sekali. Termasuk nggak boleh manggil ibu, bunda. Kenapa? Karena bunda adalah kaitannya dengan bunda. Beragama banget. Maka kemarin saya sampaikan waktu Romo dan teman-teman datang ke Al-Aziz bawa domba. Romo, saya mau nanya, ini domba agamanya apa? Iya apa Bang Soni? Orang mau buat korban. Lu sampai saya sampaikan juga ke masyarakat, kalau masyarakat tidak mau makan domba hadiah dari gereja Servatius, kagak usah pada makan. Saya makan dewek sama santri-santri. Kan begitu. Ya iyalah. Ya semenjak kapan sapi itu ataupun domba itu beragama? Ini kan biji. Maka saya pernah waktu itu acaranya nggak di sini, di dalam. Waktu ada Romo peran Majelis Suseno. Saya masih ingat, saya sampaikan juga. Kalau memang Nasrani ya, baik Katolik atau Protestan, ini mau konsisten mengadakan perayaan Natal. Natal itu kan simbolnya apa? Yang tadi saya sampaikan, pinus kan pohon pinus ya, cemara atau pohon pinus kan gitu. Memang Nabi Isa itu lahirnya di mana? Iya benar, ayo. Negara mana? Israel. Kalau Israel, apa di Israel ada pinus? Hanya. Ya enggak? Lo kan nggak ada di Israel itu pinus ya? Apa namanya? Golan itu apa? Dataran tinggi Golan kan nggak ada pinus, nggak ada cemara. Adanya apa? Kurma. Kalau mau konsisten perayaan Natal, harusnya simbolnya pohon kurma. Ya kenapa? Iya apa enggak? Kenapa kok malah simbol Natalan itu sendiri lambangnya cemara atau pinus? Karena memang baik Katolik atau Protestan tumbuh subur di wilayah Eropa lah. Eropa gudangnya pohon cemara ataupun apa tadi? Pinus. Nah, artinya apa? Akulturasi budaya adalah satu keniscayaan yang harus bisa kita terima. Oke ya?
Sekianlah ini. Ini sedikit minoritas. Ini ada Mas Bro. Nah kalau kita nggak mau toleran, Mas Bro, udah dari GKP, Gereja Kristen, Pasundan ya. Nah iya. Udah gitu pendeta lagi. Yang ketiga, Cina lagi. Ini mbaknya minoritas. Apakah lantas adanya William ini enggak kita anggap sebagai saudara? Betapa piciknya cara kita memandang agama dalam sisi kemanusiaan. Ini loh yang benar-benar, maka ayo ini tadi saya ajak santri yang agak-agak muda lah. Kan gitu. Saya harap juga di gereja pun sama. Nanti generasi mudanya lebih digiatkan. Kalau model kayak saya paling 50-70 tahun lagi udah mati. Ini terasa sinis amat kita doa panjang umur ya. 50-70 nah, kalau kita ini nggak siapkan dari sekarang, kalau nggak kita pikirkan kaitannya rekadenisasi, maka generasi berikutnya sangat bahaya. Karena untuk mengoyak itu putus satu generasi saja, maka kesinambungan sejarah akan hancur dan binasa. Matur nuwun, monggo dilanjut. Baik, terima kasih. Ya, sebentar. Saya baru tahu kalau Romo itu panggilan khusus Panto. Kalau kemarin, berarti kita sepakat ya karena manggil Romo Om. Biar nggak ada perdebatan lagi tentang Romo. Oh, muda. Ya salah lagi. Baik. Tadi sudah dibuka oleh Romo, War dan Kiai. Nah sekarang kita akan minta dulu dari tokoh masyarakat, Pak Yakob mungkin bisa memberikan gagasan atau ide, berbagi cerita dulu tentang keberagaman, kebersamaan atau toleransi yang ada di Kampung Sawah. Untuk Pak Yakob bisa maju ke depan. Kita ini tepuk tangan dulu buat Pak Yakob. Terima kasih Bang Sony. Selamat malam Bapak, Ibu dan saudara-saudari terkasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Romo Kepala Paroki. Pakai Romo lagi nggak Pak? Romo Paroki, Bapak Ibu pengurus Dewan Paroki Kampung Sawah, Ketua Seksi Hak, beserta jajaran, teman-teman komunitas Ngejengkat, para pendeta, para majelis jemaat, dan semua undangan yang hadir malam hari ini kecuali paracetamol. Kalau tadi Profesor Mokorobin sudah menyampaikan panjang lebar bahkan tinggi, walaupun dia pendek tapi cukup panjang dan memang sangat menarik. Setiap kali begitu, setiap kali diundang sini pasti ada saja yang menarik dari beliau. Baik, terima kasih dan saya sampaikan penghargaan kepada panitia penyelenggara Ngeriung Bareng 2022 atas kesempatan yang diberikan kepada saya malam hari ini sebagai pegiat kemasyarakatan kelas kampung untuk menyampaikan sesuatu yang belum jelas juga apa yang mau saya sampaikan. Kepada Romo pimpinan paroki, jajaran DPH juga terima kasih atas
fasilitas yang diberikan sehingga terlaksananya ngeriung bareng 2022 ini, sehingga kami mantan penggagas ngeriung bareng dapat reunian lagi di tempat ini. Pada lembar pengantar tadi, panitia memberikan ilustrasi situasi yang memprihatinkan beberapa waktu yang telah lewat. Di antaranya pandemi COVID, tapi saya tidak mau berpanjang lebar di situ, nanti mengulang kesedihan. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi, yakni akibat perseteruan politik, masyarakat jadi terpecah belah di bawah, utamanya dalam sikap politik. Kemudian yang lain, muncul politik identitas yang berdampak luas dan masih terjadi sampai sekarang. Menurut saya ini memang masalah yang perlu diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara menyelesaikannya? Oleh karena itu, panitia mengingatkan dan mengajak kita semua untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, selaras dengan tema HUT Kemerdekaan RI tahun 2022. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, untuk bisa pulih cepat dan bangkit lebih kuat, kita butuh spiritualitas yang kuat. Dan itu sebenarnya sudah ada, sudah kita punya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Ardas KAJ, menjunjung tinggi martabat manusia dengan makin peduli, makin mengasihi, dan makin berani bersaksi akan kebaikan Kristus. Kalau mau konsekuen dengan spiritualitas Ardas dipakai, kita pasti bisa. Kita pasti bisa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. 13 tahun lalu, di sekitar komplek ini juga, kita menggelar ngeriung bareng perdana. Ketika itu kita juga sedang mengalami suatu situasi yang kurang berpihak pada kedamaian, dan kita ambil kesempatan bertepatan dengan peringatan Hari Perdamaian Dunia. Maka kita mengangkat tema pada waktu itu, buah pikiran orang kampung untuk perdamaian, yang merupakan sumbangan pemikiran Ketua DPRD Kota Bekasi waktu itu, Bapak Haji Yusuf Nasih, yang saya curi pembicaraannya ketika saya diskusi di rumah beliau. Ketika itu kita mengangkat atau mendeklarasikan seruan 4 nyok, yakni nyok ngelestariin budaya kampung sawah. Kedua, nyok ngejagain kampung kita agar tetap hijau. Kemudian nyok kita ngeberdayain masyarakat kampung sawah agar tetap damai, makmur, dan harmonis. Keempat, nyok ngejagain masyarakat kita agar tetap hidup bersih dan sehat. Keempat, seruan dalam deklarasi ngeriung 13 tahun lalu masih relevan untuk dilanjutkan terus. Tahun 2022 ini kita mau mendeklarasikan seruan apa? Dan kepada siapa? Nanti kita diskusikan lagi barangkali. Puji Tuhan, tahun 2022 ini saya hampir setiap bulan punya kesempatan untuk menyampaikan seruan toleransi melalui media sosial yang meliput kekhasan kampung sawah dan keunikannya. Pertengahan Juni sampai dengan akhir Juli lalu, saya didatangi oleh 8 kelompok mahasiswa yang menggali tentang
toleransi dalam masyarakat majemuk di Kampung Sawah. Ada satu kelompok yang membuat saya tertegun juga, yaitu pada jelang akhir Juli lalu saya menerima 2 orang siswi Madrasah Sanawiyah namanya Arta Malika dan Asyifa dari Pondok Ranggon, Jakarta Timur, yang didampingi oleh guru pembimbing. Saya tanya mereka, kamu mau menggali tentang apa di Kampung Sawah sampai harus bersusah-susah datang ke sini? Mereka menjawab, kami ingin mencari tahu lebih jauh dan menulis tentang toleransi dan pluralisme di Kampung Sawah. Saya kaget dan heran. Batin saya, anak sekelas SMP mau menulis tentang toleransi dan pluralisme, luar binasa. Mereka punya wawasan berpikir sudah selevel mahasiswa. Saya benar-benar tertegun dengan semangat mereka. Saya tanya lagi dia, apa dasar pemikiran kamu mau menulis itu? Jawab mereka, kami prihatin Pak, karena hari-hari belakangan ini makin marak provokasi kebencian dan tindakan intoleran. Maka kami ingin membuat karya tulis yang setidaknya bisa untuk menantang, dikatakan, untuk menantang perilaku itu tadi. Upaya 2 orang mahasiswi ini sangat layak dan perlu kita contoh barangkali ya. Nah, kemudian apa hubungannya yang diceritain Pak Yakob tadi dengan ngeriung bareng malam hari ini? Bisa jadi seperti itu pertanyaannya, apa hubungannya? Kelihatannya memang nggak ada nyambungnya. Tapi kalau mau dicermati, dalam pengantar oleh panitia dikatakan munculnya politik identitas yang berdampak luas dan masih terjadi sampai sekarang. Oleh sebab politik identitas ini pula seringkali berpotensi memicu terjadinya tindakan-tindakan intoleran dan radikal. Harapan saya, moga-moga apa yang saya lakukan dengan menyebar cerita cinta toleransi lewat media massa, media sosial, ada dampak positifnya, dapat mengurangi ya walaupun sedikit sekali menghambat sikap-sikap dan perilaku intoleran dan radikal. Harapan berikutnya, kegiatan ngeriung bareng sebisa mungkin terus dipertahankan, paling tidak setahun sekali, dan menjadi kalender kegiatan tahunan. Kalau seksi hak paroki sudah mau menjadi bagian dalam kegiatan seperti ini, tentu akan baik sekali, karena bisa merangkul para pegiat kemasyarakatan baik secara kelompok maupun orang. Seksi hak harus berani keluar dari zona nyaman. Keluar. Terima kasih Pak Yakob, sudah digambarkan tentang keberagaman yang begitu detail. Baik, selanjutnya Pendeta William berbagi cerita tentang keberagaman. Sharing ide. Tadi katanya bapaknya, meskipun saya pendatang ya, jatuhnya tokoh agama tapi pendatang, tapi saya selalu ingat kata-kata Pak Yakub sejak pertama ketemu. Pokoknya Pak Pendeta kalau udah minum air kampung sawah, mandi air kampung sawah,
Maka pertanyaannya kan sesamanya itu siapa? Selalu jadi pertanyaan, siapa sih sesama kita? Dan saya selalu mengingat kisah di Injil tentang orang Samaria yang murah hati. Ketika ada seorang yang dirampok, lalu kelihatannya sudah tewas begitu ya, tapi tidak ada yang mau menolong. Ada imam lewat, dia tidak mau menolong. Kenapa? Karena takut. Bagi orang Yahudi itu sebuah kenajisan kalau memegang mayat. Ada orang Lewi yang selalu mempersiapkan ibadah, tapi nggak mau menyentuh orang yang terluka itu. Tapi ada orang Samaria yang selalu dicap sebagai seorang yang tidak taat, sebagai seorang yang kafir, tapi dia yang menolong. Dan ada satu juga sosok yang seringkali dilupakan dalam pertolongan itu, yaitu pemilik penginapan yang didatangi oleh orang Samaria untuk menolong orang itu. Orang Samaria itu menitipkan korban itu ke pemilik penginapan dan hanya memberikan uang seadanya. Dan cuma pegang janji, pokoknya kalau kurang nanti saya akan kembali dan akan dibayar. Maka pertanyaannya lagi, siapa sih sesama? Apakah memang yang benar-benar sama gitu ya? Apakah orang yang kita anggap dekat dengan kita, sesuai dengan penilaian kita, kriteria kita? Atau jangan-jangan selama ini kita juga melupakan banyak orang-orang yang tidak terjamah oleh kita. Jadi memang harapannya kita bisa saling mengingat sesama kita. Sesama kita ya setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Mau kenal mau enggak, mau kita tahu atau tidak, ya dia sesama kita. Dan kalau memang dia membutuhkan pertolongan, ya patutlah kita tolong. Dan kita tidak bisa menilai orang lain dengan kasat mata. Harapannya juga saya berharap wadah ngariung bareng ini tadi ya tidak hanya berhenti di duduk dan ngopi ya Pak Kiai Romo semua. Rasanya kalau duduk-duduk ngopi bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat kita bisa lakukan dimanapun dan kapanpun. Tapi kita juga harus mengingat bahwa kita mesti melakukan sesuatu dimanapun dan kapanpun juga. Nggak bisa setelah ini kita bubar lalu kembali dengan kesibukan kita masing-masing dan melupakan obrolan kita malam ini. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Harapannya siapapun kita yang hadir di Kampung Sawah, kita bisa saling menjaga dan mengingat bahwa semua orang ada tadi dan sesama kita, dan kita mesti melihat dan juga merangkul mereka siapapun itu. Dan kita menjaga semua yang ada dalam lingkup kita. Itu saja mungkin Mas Omi. Ya, saya tidak menyiapkan banyak. Semoga itu boleh menjadi sharing. Terima kasih juga Bapak Ibu. Tuhan berkati kita semua. Amin. Terus tangan dulu. Kayaknya tadi rencananya mau obrolan di pos ronda makin berat aja kayak makin malam. Itu resikonya kalau kita dikasih ini jadi khotbah. Bukan, masalahnya saya kesulitan untuk memahaminya juga. Ini lagi garuk-garuk. Kita lengkapin dah sama pendeta Pinto. Makin berat lagi, biar saya makin malam makin pintar. Makin berat nih katanya. Ya, selamat malam. Malam semuanya, saudara-saudaranya. Apa ya mau? Kenapa ada orang yang benci sama orang yang beda, atau nggak suka gitu ya, atau lebih suka menebarkan prasangka, atau kenapa orang bisa punya prasangka buruk pada orang lain yang berbeda? Sering saya bertanya-tanya seperti itu gitu ya. Kenapa sih ada orang yang menebarkan
cerita-cerita narasi-narasi yang buruk tentang orang lain yang berbeda. Nah, saya mulai ketemu sedikit memahami situasinya justru kalau ketika saya punya anak saya sekarang saya satu tahun. Saya perhatikan anak saya itu, dia itu sering nangis padahal hal yang sepele. Maaf, buang air nangis, terus gali lihat ibunya nangis. Itu kan dia ketakutan dia tuh nggak tahu kenapa dia nangis sebenarnya, anak seperti itu ya. Jadi dia nggak tahu tapi dia ketakutan. Nah di situ saya belajar, oh kenapa ya ada orang yang nggak suka sama orang lain, nggak suka sama orang yang berbeda dengan dia, itu karena dia takut sebenarnya. Dan kenapa dia takut? Karena dia nggak tahu, karena dia nggak kenal, karena dia nggak memahami siapa sih dia. Jadi yang muncul adalah prasangka-prasangka yang jelek tentang orang lain gitu. Tapi contoh-contohnya Robin sudah banyak cerita gitu ya, tentang gimana itu muncul. Jadi ada orang pakai topi Sinterklas takut, sama pohon cemara takut, apalagi loh takut Yesus banyak. Padahal nggak tahu itu kenapa ya. Padahal kalau mau tanya, misalkan yang takut nih sama topi Sinterklas, datang ke TKP tanya ke Bro Will ini, apa sih maksudnya? Itu sebenarnya nggak ada apa-apanya ya. Di kitab Injil itu nggak ada Sinterklas. Sinterklas itu nggak ada di Alkitab. Itu ya itu juga budaya gitu ya. Dan sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Dan kalau tahu gitu kan, oh berarti nggak usah takut dong kan gitu ya. Akhirnya orang karena nggak ngerti lebih memilih prasangka buruk, semakin takut dia ngajak orang lain lebih biar takut juga, dia ceritakan hal yang jelek, akhirnya ada larangan ini itulah gitu. Jadi itu semua akhirnya karena mungkin ya ini bukan saya karena nggak kenal, karena orang nggak kenal jadi dia takut. Karena orang takut dia munculnya adalah prasangka buruk dan itu yang disebarkan. Dari pihak yang sebenarnya juga orang-orang saudara-saudara yang Kristen juga kadang karena nggak kenal, nggak tahu itu juga kadang takut gitu ya dengan saudara-saudara yang Muslim gitu. Jadi makanya ya acara-acara seperti ini sebenarnya bukan acara seperti ini, tapi seperti yang tadi disampaikan, gimana kita mau mengenal orang yang berbeda dengan kita, itulah yang, dan itu harusnya setiap hari atau sehari-hari. Jadi tidak hanya kita di sini untuk memang ini hal yang baik untuk saling mengenal, tapi itu ini tidak cukup, tapi kita harus belajar untuk nah mungkin kenapa saya di Kampung Sawah itu baru berapa tahun ya? Baru 5 tahun dari 2017. Kenapa di sini saya merasakan indah sekali kerukunan antar beragama? Ya mungkin karena ikatan kekeluargaannya itu sangat kuat. Jadi orang satu keluarga tapi bisa berbeda-beda iman kepercayaannya. Nah itu kan jadi enak kita kalau ada apa-apa tanya jadi tahu gitu. Kalau misalkan tentang iman kepercayaan bisa tanya, terus karena mereka bisa ngobrol, oh jadi tahu, jadi nggak takut, jadi nggak ada prasangka buruk gitu. Nah mungkin itu ya. Jadi yang bisa sedikit saya sumbangkan itu ya tentang gimana kita belajar untuk mengenal supaya kita tidak takut, supaya kita tidak berprasangka buruk, akhirnya malah menebar kebencian, bukan menebar perdamaian. Saya percaya semua yang hadir di sini juga
pengennya kayak gitu, pengennya punya semangat biar kita bisa mewujudkan damai, bukan bermusuhan terus gitu ya, dan malah memperkeruh kebencian. Itu saja Pak siapa? Pak MC yang paling ganteng. Oh ya, terima kasih. Udah pada loyo. Tepuk tangan dulu yang meriah. Udah pada loyo. Kopinya kurang kopinya. Dari tadi laki-laki mulu. Kita harus dengerin suara perempuan ini. Kita panggil bu guru kita nih. Ini bu guru saya waktu SD nih, Bu Agatha Ani. Tepuk tangan dulu buat bu guru. Waktu SD saya ngajar Bu Ani. Nah, tadi Pak Yakob ngomong soal ngeriung bareng yang pertama, dan inilah salah satu yang hadir di acara ngeriung bareng itu, pertama dan kedua. Mari Bu Ani, aduh, makin cakep aja. Amin. Terima kasih Bang Sony. Ternyata murid saya udah tua, saya semakin tua. Selamat malam Romo. Ada 3 di sini. Selamat malam Kiai. Selamat malam Pak Pendeta 2, Pak Dimas, Pak Babinsa, tokoh-tokoh yang ada di sini. Yang maaf saya tidak bisa sebutkan satu, tapi tidak bisa mengurangi rasa hormat saya. Kalau ngomong masalah ngeriung, ingat beberapa tahun yang lalu memang saya salah satu ikut jadi, ya dibilang pengurus kali ya, kayak Yakob ya, pencetus lah. Bagaimana kami ini ada Umar Sidik, saya, kemudian Bang Yuyun, kemudian yang meninggal itu Bung Eci, Suryano, Cai, itu kami. Ya Bang Sony juga, emang udah ada dulu ya? Kan masih kecil ya. Kami itu berpikir bahwa bagaimana Kampung Sawah ini tetap jadi kampung yang membanggakan buat kami anak-anak Kampung Sawah. Makanya saya ini kalau ada orang nyentil-nyentil dikit tentang Kampung Sawah, itu kalau jelek-jelek dikit langsung naik rasanya darah saya, langsung mau marah aja. Ya apa-apa ntar saya keluar Pak Agus Natanael teman saya. Kayak Yakob, ini gimana sih ini gitu, langsung itu saya. Karena apa? Saya pengen bahwa Kampung Sawah ini adalah kampung yang membanggakan buat khususnya kami orang-orang Kampung Sawah. Yang notabene kalau banyak mendatang ke sini juga bangga juga, karena saya selalu mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kalau ada pendatang yang tinggal di Kampung Sawah, minum air Kampung Sawah seperti apa yang dikatakan Pak Yakob, ya jadilah orang Kampung Sawah. Maupun dari Flores, Bang Sony ya? Oh Belanda. Ya. Mungkin saya ada kenangan sedikit ya Romo, bahwa di depan situ ada pohon lengkeng Romo, udah banyak buahnya. Itu adalah kenang-kenangan kami itu waktu itu ditanam oleh para dewan perwakilan yang itu Bang Mo. Walaupun saya nggak pernah nyobain rasanya lengkeng itu enak apa kagak. Yang mau manis semua ya? Ya karena yang menanam adalah tokoh-tokoh yang ada waktu itu, perwakilan dari Hindu, dari Buddha, kemudian dari Kristen, Katolik, dari Muslim, ada semua waktu itu. Jadi itulah kenangan kami, bagaimana perjuangan kami bahwa itu tetap tumbuh sampai sekarang di depan gereja. Kami juga dulu mengadakan acara wayang kulit semalaman suntuk di parkir timur. Ya, kalau parkir apa itu namanya? Selatan. Saya. Aduh udah tua ternyata saya. Jangan ditawain apa kalau gurunya salah. Ya. Jadi saya berharap bahwa sekarang ini banyak yang muda-muda, yang pinter-pinter, apalagi udah pakai HP yang segala macam-macam itu ya. Kalau saya gaptek banget, bisanya cuma SMS doang. Nah, jadi saya berharap bahwa bagaimana tetap mempertahankan Kampung Sawah ini tetap bagus di mata dunia. Kenapa saya katakan di mata dunia? Suatu kebanggaan bahwa kita pernah kedatangan perwakilan kedutaan Amerika. Kemudian dari perwakilan semua provinsi juga pernah datang ke sini. Bagaimana siarnya itu Kampung Sawah ini? Ya, yang dikatakan sebagai segitiga emas. Kerukunannya yang paling penting. Ya.
Sini ada masjid Abah, kemudian gereja GKP, gereja Katolik. Kita berdampingan. Yang pernah tahun berapa saya lupa, Natal dengan Lebaran berbarengan, ya, sholat Id dengan Natalan. Tapi kami tetap saling menghormati. Dan saya cukup bangga sebagai anak kampung sawah juga bahwa pada saat Idul Fitri, rekan-rekan yang dari Katolik atau dari GKP bantu pengamanan di Yaspi. Demikian pula sebaliknya. Jadi inilah yang tetap kita pertahankan. Jangan sampai nanti ada provokator yang datang ke sini bikin kasak kusuk. Jadilah bukan kampung sawah yang damai lagi. Jadi sekali lagi saya berharap bahwa kaum muda yang sekarang ini yang ada di sini atau perwakilannya, ayo bagaimana mempertahankan kampung sawah tak baik. Saya sebenarnya sering diwawancarai sama Pak Yakob, tapi saya nggak pernah nonton TV-nya yang mana. Ya, sampai ada tulisan koran yang mana itu, mahasiswa juga yang mana itu masuk ke mana. Saya kadang suka mikir, saya kemarin masuk TV-nya yang mana ya? Di depan gereja. Tenar sebenarnya Pak Pendeta saya ini, tapi saya nggak pernah lihat tenarnya itu gimana Pak. Ya karena kalau dari Pak Yakob pasti larinya ke saya dicariin. Emang saya jadi tokoh ya, saya bilang itu. Saya juga suka bingung. Saya tokoh, tapi ternyata saya bisa ngomong lancar karena saya memang dasarnya jadi guru, jadi pintar ngomong. Ya, tapi disinilah bahwa alhamdulillah bahwa saya dilahirkan sebagai anak kampung sawah, kebanggaan saya. Ya, makanya para pendatang yang di sini bangga juga. Kampung sawah ini kampung yang benar-benar hebat lah bagi saya. Nggak tahu bagi Romo yang di sana mau hebat nggak mau? Mantap, ya. Ya, sekali lagi terima kasih atas kesempatan Mbak Sony. Tetap lanjutkan giat ngeriung bareng. Ngeriung itu kumpul bareng-bareng. Ya, kumpulin lagi para tokoh, lanjutkan apa yang menjadi cita-cita kami waktu itu. Ya kalau saya masih diikutin ya saya ikutin tapi sebagai sesepuh aja. Karena saya jalan gue udah rada dengklak dikit ini. Ya lalu umur udah pala 5 kan jalan nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu saya gagah sono kemari. Sekarang mau jalan gue nutur-nutur. Takut kepaduk saya ngelusuk jadi kan repot nanti. Saya jadi stroke ya Pak Kiai. Ya siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Bu Guru. Selain penanaman kelengkeng juga lepas burung dara kalau nggak salah tuh ya. Burung dara. Ya, itu guru saya. Jadi tuanya bareng ini kita. Baik. Dari tokoh agama sudah, dari tokoh masyarakat sudah, kita minta dari aparatur Pak Mitro mungkin bisa kasih pandangan Pak, gagasan, ide, baik Pak. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih atas waktunya Pak MC, Pak Sony. Saya hormati Romo Dewan Paroki Gereja Seripatus Kampung Sawah, Pak Kiai Mukorobin, Pak Pendeta dari GKP, dari Gereja Sawah, para tokoh masyarakat di Kampung Sawah. Dengan acara ini saya sangat merasa bangga ya, merasa senang, merasa tersanjung juga ya. Saya jadi kebetulan saya di Masro di Kelurahan Jatimlati ini. Rasa-rasanya ya kalau sudah semuanya berbicara dan semua ini paham semuanya tentang apa yang dimaksud dengan persaudaraan, persatuan dan lain sebagainya, kaitannya dengan keamanan, kerukunan dan lain sebagainya. Maka sebetulnya kalau sudah seperti ini, saya selaku pengemban tugas Kamtim sebenarnya tidak ngapa-ngapain lagi. Duduk saja sudah cukup sebetulnya. Betul nggak ya? Jadi luar biasa kalau acara ini kemudian dikembangkan lagi di tingkat yang lebih, mungkin lebih besar lagi,
mungkin ditularkan ke di tempat yang lain lagi, sehingga acara ini bisa menularkan di kecamatan lain, di mungkin kota lain ya. Kalau ini terus saja dikembangkan, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dahsyatnya sebetulnya. Betul nggak betul ya? Nah, untuk itu mungkin kalau di sini mungkin ada tokoh yang mungkin bisa mengajak ya, tokoh mungkin dari perwakilan apa namanya itu ya, yang suka ngomong di kantor-kantor itu, DPR ya, DPR mungkin ya. Kalau ada salah satu saja mungkin direkam kemudian diprogramkan gitu ya, diprogramkan kemudian dianggarkan, coba ini menjadi obat untuk Indonesia. Kalau nanti ini tidak kalau ini adalah obat dari selama ini yang bergejolak di masyarakat. Kalau ini obatnya manjur dipakai terus di mana-mana, saya yakin Indonesia tidak akan jadi masalah yang besar, akan rukun, betul nggak? Itu mungkin kurang lebih apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya berharap ini bisa berkembang di tempat lain dan kemudian menjadi contoh terus-menerus. Nah, ini adalah acara yang kedua kalau nggak salah. Saya pernah ikut acara ini yang di Parkir Selatan, bukan Parkir Timur Bu Ani. Ibu Ani cuma keplosan aja, tapi keceplosan. Jadi kalau ini dikembangkan terus-menerus, saya sangat yakin kalau negara ini tidak akan jadi masalah. Nah, yang perlu satu lagi mungkin ya, karena acara ini tidak melibatkan generasi penerus ya, seperti ini. Kalau ada anak-anak santri yang muda ini, kemudian dari golongan lain, misalnya dari agama yang lain, kemudian dari apa-apa yang lain, yang muda-muda ini, karena mereka adalah generasi kita, penerus kita. Kalau mereka tahu acara seperti ini adalah bagus, mereka akan paham juga. Kalau itu sudah dilakukan terus-menerus, saya punya keyakinan sangat luar biasa dengan acara ini akan menjadi luar biasa dan sangat bagus. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mitro. Wah, kalau ini sampai berkelanjutan Pak Mitro diwawancara mulu, nyaingin Pak Yakob kan? Saya juga sering Pak diwawancara, cuma kagak diterima kerja, wawancara kerja. Aparatur sudah, tetapi juga bekerja sama dengan aparatur pemerintah setempat. Ada Pak RW Sardi, mungkin bisa ngasih masukan, bisa ngasih gambaran, atau bisa ngasih sumbangan tuh nggak apa-apa, saya terima aja. Monggo Pak, agak ke sini Pak, suaranya. Suaranya kecil Pak, nggak ini. Orang TV-nya di sini nih tuh. Oh. Bunyi kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa pada malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di tempat yang indah ini dengan hati yang meriang semuanya. Amin. Yang kami hormati Romo, Pak Kiai, Pak Pendeta, Bapak Ibu tokoh masyarakat, Pak Babinsa, Bapak Bimaskol, tamu undangan semua, kami sebutkan satu persatu. Yang pada intinya kita malam hari ini bertemu di tempat ini, bahwa kita di Kampung Sawah ini suatu tempat yang sangat indah. Karena saya sendiri juga dilihat bukan orang Kampung Sawah, tapi saya orang Boyolali, Bajul Kesupen. Tapi begitu sudah sampai Kampung Sawah, ya saya orang Bekasi, saya orang Kampung Sawah. Kurang lebihnya ya
25 tahun, berarti udah seperempat abad saya udah minum air kampung sawah. Jadi tadi datang ke kampung sawah, air kampung sawah, tinggal di kampung sawah, sehingga jadi RW kampung sawah sekarang. Semua ini sama seperti Pak Sony, dengan dari Ibu Mega, Ibu Ani ya. Karena kemarin pikirannya Ibu Mega, jadi saya sini jadi ingat Ibu Mega itu. Ibu Meganya kampung sawah. Ibu Ani, kata Ani. Kampanye nih Pak. Bukan kampanye Pak, supaya Pak Kiai tadi supaya nggak diem aja gitu lah. Hanya kalau Pak Kiai tadi bisa mengadopsi dari sana sini gitu kan, tapi disambung-sambungkan cocok aja terus begitu. Alhamdulillah, karena pengalaman beliau sangat luar biasa Pak Kiai. Tentu saya sebagai kepala lingkungan, istilahnya seperti itu, sawah, bahwa kita selalu mengumandangkan ataupun ke masyarakat kita NKRI harga mati. Kita satu demi satu, ibarat lidi itu kalau berdiri sendiri, jalan-jalan sendiri itu nggak ada guna. Tapi begitu diikat jadi menjadi satu, itu bisa membersihkan satu lapangan, satu area, bahkan satu kampung sawah bisa selesai. Perbedaan kekuatan untuk kita semua, sehingga kita semua bisa hidup guyup, damai, dan gotong royong. Dan ini sudah diajarkan oleh nenek moyang kita deh, gimana seperti itu. Tinggal kita yang sekarang yang ada di kampung sawah dan sekitarnya dan seterusnya tinggal memelihara aja. Bagaimana mempertahankan, bagaimana ide-ide baru untuk mengembangkan. Tapi gotong royongnya juga terus tapi anehnya sekarang kalau diteriakin sembako cepat datang. Tapi kalau suruh kerja bakti pada ngumpet nih. Pak RT di sana sini kerja bakti sendiri. Nah, ini gotong royongnya harus disinggung lagi nih. Karena apa? Supaya yang tadinya tenggelam supaya muncul lagi gitu kan? Gitu. Dengan adanya yang riung ini berarti selain mengingatkan antara yang satu dengan yang lain. Nah, pada waktu itu saya diundang sama Pak Yakub untuk undangan pada waktu pertemuan begitu ya. Karena ada sesuatu hal yang harus dilaksanakan dan nggak sampai di rumah pada saat itu, jadi saya minta maaf sekarang. Sekarang minta maaf. Jadi nggak bisa hadir pada saat itu. Saya ingat sekali karena saya pengen bertemu pada saat itu. Tapi karena nggak sampai di rumah sesuai dengan jam yang telah ditentukan, sehingga sampai di rumah larut malam. Tapi dengan adanya demikian ini, ngeriung bareng itu kalau buat saya memang boleh dikatakan hobi gitu ya. Karena saya boleh dibilang dari kelas 2 SD saya kehidupannya sudah di luar rumah, jarang di rumah. Dari kelas 2 SD itu tinggalnya kalau di kampung saya di Boyolali sana itu teras masjid, jadi kehidupannya di masjid. Nah, begitu sudah gede lulus SMA di Jakarta, di Al-Hawi, Cililitan, juga di teras juga sama. 2 tahun di sana di Sukabumi, untuk Jawa Barat, Tajur,
Cianjur sama Sukabumi. 3 tahun di sana ke Rempoa, Bintaro. 5 tahun di sana Kampung Sawah sampai sekarang. Kuburan betul, kuburan Kampung Sawah, makam Katolik Kampung Sawah. Nah, kira-kira seperti itu di dalam kehidupan ini, dimanapun berada, itu tergantung kita niatnya. Kalau yang kita tanam jengkol, ya pasti tumbuhnya juga jengkol. Kalau padi, ya padi yang akan kita petik. Kalau kita pengen nanam padi, pasti hasilnya padi. Tapi rumput pun juga tumbuh. Nah, dengan adanya demikian ini memupuk kita supaya kita yang istilahnya intrik-intrik yang tadinya mau masuk nggak jadi. Karena apa? Dipupuk oleh lingkungan yang sedemikian heterogen, berbagai macam yang masuk ke dalam diri kita, tapi karena lingkungan kita yang membentuk kita, sehingga nggak jadi masuk. Karena apa? Dibangun dengan adanya komunitas-komunitas yang notabene banyak. Karena saya sendiri pernah nyalami di tahun 83. Mungkin Tuhan menghendaki gak sampai ke Ciduk pada saat itu. Kok delalah kehidupannya di Kampung Sawah yang notabene yang tadi saya bilang. Kalau nanam padi pasti hasilnya padi, kalau nanam rumput belum tentu rumput. Belum tentu bisa nunggu padi, tidak mungkin. Sehingga kita bisa bagaimana cara memupuk di lingkup kita dengan keheterogennya seperti ini tadi, kita bisa hidup rukun damai. Jangan sampai tergelincir seperti yang tadi saya hampir tergelincir di tahun 83. Jadi pengalaman hidup itu real kalau menurut saya. Tapi dengan adanya di Kampung Sawah itu tumbuh dengan komunitas yang notabene kebinekaan ini. Kalau dibilang, kalau dulu mah katanya adanya aliran-aliran begitu ya bahasanya ya. Aliran listrik. Nah, aliran listrik atau aliran apa gitu kan bahasanya gitu kan. Tapi begitulah yang terjadi. Ini saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Intinya kita pupuk di Kampung Sawah ini saling gotong royong tadi. Kalau keamanan tugasnya kita bersama atas bimbingan Bapak Bimaspol dan Babinsa semuanya. Dan terima kasih. Bila itu saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak RW pengalamannya banyak juga. Baik, selain Pak RW Sardi, tadi ada juga Pak RT Mawang, RT Entat, sama RT Edi. Ya. Nih dari RT ada yang mau memberikan gagasan, ide atau berbagi cerita? RT Edi? Berbagi cerita ya? Oke, tepuk tangan dulu buat RT Edi. Berbagi cerita tentang keberagaman di Kampung Sawah. Mana HP-nya? Sebelum saya ngomong foto dulu. Foto dulu. Kadang-kadang wartawan mulai ngomong monyong, ono dipoto jelek banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Yang terhormat Romo Ajengan, Pak Bukrobin, para pendeta, Pak Bimaspol, Babinsa, tokoh masyarakat, PRW semuanya yang hadir pada malam hari ini. Jadi memang tadi sudah sangat banyak disampaikan. Kebetulan saya tulen orang Kampung Sawah asli.
Mungkin kalau disuruh cerita nggak cukup sampai pagi. Termasuk tadi disampaikan Bu Ani, nanam kelengkeng sama burung dara, burung merpati. Saya hadir di situ. Promosi dikit, kebetulan waktu itu memang saya calon DPRD Kota Bekasi, tapi alhamdulillah gagal. Waktu itu. Suatu ketika saya jalan ke tambak. Di tambak itu ternyata petani itu sebelum diisi ikan, biasanya tambaknya ikan bandeng. Dibersihkan dulu, dipilih bibit-bibit yang bagus, bibit-bibit yang unggul. Tetapi ketika si petani mau panen, yang ditanamkan bandeng, ikan bandeng. Kenapa? Ada kepiting, ada ular, ada ikan mujair. Padahal namanya yang dilepaskan bandeng. Tentunya sama petani ini hanya ikan bandeng lah yang pasti dijual. Pertanyaan saya, ular, kepiting tadi siapa yang kira-kira? Digeprek galangan. Ya. Kenapa seperti itu? Ini adalah sebuah agama atau sebuah ibadah. Yang bagus-bagus diambil. Yang tidak mau sholat nanti sama seperti kepiting. Yang ke gereja sering telat sama seperti ular. Jadi jangan mau menang-menangnya. Agama ini bagus, itu bagus, semuanya bagus. Yang kagak bagus, gila hari Minggu pada tidur, hari Jumat pada tidur, mau bagus dari mana? Sholat tidak tepat waktu, puasa jarang, ke gereja kalau mau Natal doang, pengen masuk surga paling dulu. Emang punya orang dalam. Kalau pengen bener semua kita benahin bareng-bareng. Jangan ngaku bener, ke gerejanya udah bener dulu, ke masjidnya udah bagus dulu. Itu baru yang bener. Ya. Selanjutnya, memang kenapa di kampung sawah ini bisa rukun? Jadi kita bukan hanya bisa berbicara seperti ini, harus kita implementasikan. Pak Budi, ada Pak Budi ya? Pak senior memang, saudara saya. Dari bujangan, ini cerita real. Dari bujangan, saya itu setiap malam tahun baru ngeliatin orang-orang, ada yang di puncak, ada yang di Monas, bahkan ada di tempat-tempat yang sejuk-sejuk. Lah saya dari bocah itu nggak pernah sampean. Kenapa? Karena ketika malam tahun baru saya harus keliling ke ke saudara-saudara saya yang melaksanakan ibadah tersebut, hari raya tersebut. Jam 12 malam saya harus keliling ke rumah Pak Budi. Setiap malam tahun baru ke rumah Bung Martin, semuanya khususnya di di RT 02 itu saya mesti keliling. Cuma yang saya heran Pak Budi, kenapa acaranya jam 12 malam? Ditawarin makan karena udah dari Bung Martin, tau-taunya rumah Pak Budi jam 2. Sedang ngantuk suruh makan. Giliran Pak Budi ke rumah saya nggak mau. Saya balas, saya nggak mau makan juga. Sering setiap Pak Budi, saya bilang sudah Bung Martin bilang oke, udah belum, atau sebaliknya. Ya jadi itulah harus kita laksanakan, harus real. Jadi jangan cuma kita hanya bisa berbicara, tetapi implementasi itu yang paling penting. Saya rasa itu saling menghargai. Saya punya pada saat Lebaran, saya tuh sebetulnya pengen buru-buru itu ke rumah mertua, pengen buru-buru karena takut macet segala macam. Tetapi yang lebih penting lagi ini, saudara saya belum datang, Bung Martin belum datang, Pak Budi belum datang. Saya tungguin dulu sampai ketemu. Kalau sudah ketemu mereka semuanya, saudara-saudara saya yang non muslim, baru saya pergi.
Mungkin itu sedikit pengalaman yang harus kita pertahankan dari mulai sering setiap malam tahun baru juga saya ajak anak-anak saya, karena temanya tadi saya bilang ini rumah saudara kita. Anak saya kadang-kadang makan gempul banyak saudara. Biasanya malam Natal dengan pakaian koko muslim, saya adanya di rumah Bung Yos, Bung Pablo. Saya mesti ada di situ. Saya foto barang pohon apa tadi? Pohon Natal pokoknya. Pohon Natal. Jadi kita tidak boleh membenci keyakinan apapun. Ya, mungkin sekapur sirinya adalah mari kita jalin keberagaman dan perbedaan untuk membangun bangsa ini. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Makasih Pak. Kenapa acara jam 12? Lapunya jam 10. Sudah dari RT. Baik, dari tokoh masyarakat Bung Ferry. Nah ini murid Ali juga ini. Barengan sama saya. Cuma ada pinteran. Diri Bang izin ya. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bang MC. Ya, dulu mewakili Gereja Pasundan Pak Pendeta, karena sudah turun dari majelis jemaat, jadi sekarang wakil tokoh masyarakat yang ada di kampus. Terima kasih Romo atas kesempatan kita mengadakan kegiatan malam hari ini, Pak Kiai dan rekan-rekan, Pak Pendeta, saudara senior semua, terima kasih Pak Yakub. Malam hari ini saya apresiasi terhadap kegiatan yang kita laksanakan untuk yang kesekian kali untuk Romo, dan ini kita punya gagasan yang sama Bang Sony, bahwa tanggung jawab kita sebagai stakeholder yang ada di Kampung Sawah untuk sama-sama kita menjaga, memelihara kerukunan, toleransi, juga persaudaraan yang secara turun-temurun ini sudah kita lakukan, kita pelihara, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini harapan kami dari masyarakat juga semakin digiatkan dalam bentuk versi-versi yang lebih implementasinya lebih nyata di kegiatan-kegiatan masyarakat. Misalnya 17 nih dikit lagi gitu ya, ada kegiatan-kegiatan juga yang bisa melibatkan masyarakat dari berbagai elemen. Nah, gagasan ini yang kedepannya juga bisa kita gaungkan bersama. Bagaimana persaudaraan ini tadi Pak Kiai sampaikan, jangan kita saling mencurigai antara umat yang satu dengan umat yang lain, atau pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain. Kalau curiga belanja di Sprindo atau di Giant pakai pakai topi Sinterklas, lalu kita nggak mau belanja gara-gara itu identitas suatu agama gitu pakai ya, atau versi-versi yang lain yang tadi disampaikan oleh Pak RT Edi dan yang lainnya. Ini membuktikan bahwa di Kampung Sawah ini Bang Tony, kemarin kebetulan saya ada ngobrol dengan camat yang baru, Bu Hedi ya. Kita sharing juga bagaimana beliau sebagai pemimpin pemerintah setempat di kita juga punya kerinduan untuk sama-sama nanti bersama dengan warga masyarakat memiliki kegiatan-kegiatan yang ikut berbau dengan keragaman yang ada di Kampung Sawah. Saya juga menyampaikan kepada camat yang baru ini bahwa ini yang terus harus kita pelihara. Dan harus ada juga peran serta pemerintah setempat. Misalnya tadi terkait juga dengan rencana untuk menggaungkan Kampung Sawah sebagai kampung persaudaraan, kampung Pancasila dan yang lainnya. Ini juga harus terus kita gaungkan supaya gaungnya tadi Bu Ani, guru saya waktu SD, sama Bang MC juga ya, bukan cuma dari perwakilan kedutaan besar yang hadir, Uni Eropa juga pernah hadir, FKUB dari beberapa provinsi juga beberapa kali hadir untuk melihat bagaimana Kampung Sawah ini kok bisa toleran, bisa rukun satu dengan yang lainnya. Kami di keluarga saya khususnya juga ada saudara-saudara yang memeluk agama Islam
dan pada saat Lebaran kami juga sama Bang Edi datang ke keluarga-keluarga kami yang Lebaran. Jadi terasa banget bagaimana kita saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama. Nah yang kedua yang tidak kalah penting, bagaimana kita ini dikit lagi akan menjalankan politik, Bapak Ibu. Jangan sampai pilihan-pilihan politik kita itu memecah belah persaudaraan yang ada di Kampung Sawah. Gara-gara kita berbeda pandangan, berbeda pilihan, lalu persaudaraan kita jadi luntur ya pakai ya. Masalah tadi identitas politik identitas, lalu bagaimana kita juga memiliki pilihan-pilihan, itu di luar daripada persaudaraan. Persaudaraan tetap menjaga, kita jaga supaya bagaimana Kampung Sawah ini menjadi cerminan dengan keragaman yang ada, justru kekuatan kita itu ada di dalamnya. Nah yang terakhir saya mewakili masyarakat menyampaikan bahwa kita sebagai stakeholder, semua elemen masyarakat, tokoh agama, pemerintah tempat, pemerintah dari pihak keamanan, Babinsa, Bimasol, dan yang lainnya, mari kita terus bergandengan. Terus kita menjaga kerukunan ini supaya tetap kerukunan yang ada menjadi cerminan bagi wilayah-wilayah lain, seperti Pak Mitro sampaikan, menjadi contoh, dan akhirnya Kampung Sawah ini bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerukunan itu sendiri. Itu Bang MC, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit pandangan pada kegiatan malam hari ini. Terima kasih, salam. Terima kasih. Malam, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang faktor warna kulit ya, ini suksesan dia. SB-nya baru Pak. Iya. Ini Bang, ada buat Bang Yuyun, ada buat kepanitiaan, ada surat dari sebetulnya Pak, ini guru saya ini baru di guru saya juga, Pak Julius Sastranoron. Dulu waktu zaman sekolah, saya yang kirim surat, kalau izin gak masuk. Sekarang beliau kirim surat ke saya, izin gak datang. Enggak Bang, ada pesan-pesannya, ada pesan-pesannya. Nah, ada pesan-pesannya. Jadi mohon diterima dulu panitia karena nggak mungkin dibacakan di sini. Baik. Ya justru itu terbaginya bareng-bareng. Baik, diterima dulu. Nah, pesan dari Pak Julius Sastranoron dulu mantan anggota Dewan Parokian. Mau dibacain? Panjang. Ya. Baik. Saya terima. Nanti saya fotokopi bagi Romo juga. Ini kayaknya masukan mau buat seksi H. Saya mewakili seksi H. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Kita sudah bercerita dari Romo, Kiai, Pendeta 2, terusnya tokoh masyarakat, Pak Mitro, Pak RTD, yang lucu benar. Saya jadi kesaing Pak lucunya. Ya, terus tadi bercerita juga tentang Sinterklas. Sinterklas mah kata itu mah budaya Barat benar Pak. Kalau di Flores itu nggak ada Sinterklas ya Om ya, adanya pit hitam semua ya. Sinterklas yang cari nggak ada. Seandainya ada Sinterklas pun hitam-hitam juga. Ya itu mah begitulah. Tapi ini kita sudah jam 10 di penghujung acara ini. Terima kasih semua atas kehadirannya dan akan ada resume, akan ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Pak Gun tentang acara ini ya Pak. Monggo Pak. Sedikit tambahin nih. Monggo. Romo dulu. Kiai dulu. Tadi saya nyambut apa Pak Erwi sampaikan tadi, hanya menegaskan aja sih. Karena sekarang slogan NKRI harga mati. Nah ini pencetus kata-kata itu adalah Mbah Lim. Mbah Lim itu termasuk salah satu gurunya Gus Dur, Mbah Muslim Adipuro yang ada di Klaten. Agak dijenengan Boyolali mau Klaten. Ya. Nah ini supaya
memang banyak sekali tokoh-tokoh ya dari berbagai agama, dari berbagai macam ormas ya, yang memang ucapannya itu akhirnya menjadi acuan dan patokan kita bersama. Maka untuk berikutnya acara yang seperti ini saya harap berkesinambungan. Ini sebelum nanti Pak Gun, ya entah setelah di Servas ini di mana, di tempat saya pun siap. Jangan hanya setahun sekali bang, lebaran apa? Jadi ya kalau bisa ya triwulan, apa kuartal, apa kuadrat, atau apa terserah bahasanya. Ya supaya lebih intens lah. Di tempat saya pun siap. Ya kan? Dalam arti gini, ya kita bikin sesimpel mungkin. Jangan sampai mau apa? Nggak apa-apa, asal jangan jumpa. Jalannya masih sempit. Nah ini masih diulang lagi, jalannya masih sempit. Saya mohon maaf karena dua kali kan jalan masih sempit dari tadi ya. Saya kebetulan saya kadang-kadang bikin acara itu malu. Dalam arti datang tamu bawa mobil parkir susahan gitu lah. Salah sendiri sampai ngomong jalan sempit ya. Iya kan? Saya memang saat ini lagi ada gerakan bagaimana Al-Aziz itu mempunyai parkiran. Itu tujuannya kalau untuk acara ini ya kita semua bisa ya nyaman lah, istilahnya kan gitu. Apakah ada yang belum ada? Ya itulah. Ini kan? Pak Eko yang udah tahu, ya, cuma saya kalau ngomong kan nggak enak. Ya intinya doain aja. Kamu doanya semuanya, saya lagi nyaluk lah, pokoknya calon besar dah. Nah iya kan, asal kalau ini hasil yang jelas parkiran Al-Aziz ada. Nah kan begitu. Saat ini saya lagi menggalang dana dari semua, baru terkumpul antara 211 juta. Nah itu kan kurang-kurangnya kalau parkiran 1 miliar. Kan kalau sama belakangnya 6 miliar. Kalau dipikir pakai otak, kalau saya udah pendek, lo kapan tingginya? Bodoh amat, yang penting mas saya usaha. Kan begitu. Soal hasil itu usaha yang maha kuasa. Dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit astagfirullah. Alhamdulillah sampai alhamdulillah. Itu diantaranya. Jadi saya tegaskan bahwasanya NKRI harga mati itu adalah slogan yang disampaikan oleh Mbah Ri. Matur nuwun, monggo Pak Gun. Baik. Monggo Pak Gun. Ya terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Dari berbagai narasumber atau para Romo, Kiai, Pendeta, tokoh masyarakat tadi sudah menyampaikan banyak, tapi intinya memang semua menyampaikan bahwa keberagaman itu adalah suatu kodrat, harus dipandang sebagai suatu anugerah, jangan dipandang sebagai musibah. Karena keberagaman ini menjadi kekuatan kita dalam membangun bangsa Indonesia yang memang terdiri dari beragam suku, beragam agama, dan beragam budaya yang ada di Indonesia. Maka marilah dengan tekad kita bersama untuk ngeriung yang sudah digagas pada tahun 2009, tetap kita pupuk, kita lanjutkan agar toleransi keberagaman di Kampung Sawah bisa berlanjut semakin damai, berlanjut dengan baik untuk kedepannya, semakin baik di masyarakat kita. Itu saja, saya kira Son. Terima kasih. Baik, berakhirnya semua, berakhir juga acara kita. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya sebagai MC mohon maaf jika ada tindak tanduk atau kata-kata yang salah. Jika ada kata-kata yang salah mohon dibetulkan bersama-sama ya. Tadi sudah dibuka oleh Romo doanya, sekarang kita akan tutup yang akan dipimpin oleh Pendeta Pinto. Monggo.
Baik, mari Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para tokoh masyarakat dan masyarakat sekalian, kita akan mengakhiri acara ini dalam doa. Saya akan pimpin dalam iman Kristen. Mari silakan Bapak Ibu sekalian juga tutup sesuai dengan iman kepercayaan masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah sumber rahmat dan cinta kasih yang sungguh boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami melalui kehadiran sesama kami, melalui kehadiran keluarga, saudara, tetangga, teman, dan siapapun yang hadir dalam kehidupan kami. Dan itu semua, apapun keberadaan mereka adalah anugerah bagi kami. Meskipun mereka berbeda-beda iman kepercayaannya, berbeda suku bangsanya dengan kami, namun itu semua adalah anugerah Tuhan untuk kami, karena Engkau yang menganugerahkannya. Malam ini kami boleh belajar bersama-sama bagaimana supaya kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, hidup dengan rukun dan damai, jauhkan diri kami dari kebencian dan kecurigaan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami semua untuk terus menggiatkan kebersamaan, untuk mau saling mengenal, untuk mau belajar mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan atas malam hari ini. Kami semua boleh berjumpa satu dengan yang lain, boleh saling berbagi pengalaman-pengalaman indah tentang keberagaman, boleh saling berbagi ide-ide tentang bagaimana kami harus membangun kerukunan dan perdamaian. Ini semua kami jalani untuk mewujud nyatakan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas malam hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan malam hari ini boleh berbuah baik dalam kehidupan kebersamaan kami di hari-hari ke depan. Kami saling akan mengakhiri acara kami malam hari ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan beserta kami hingga kami boleh sampai di rumah dengan keadaan yang baik dan selamat. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita foto bersama lagi, terakhir sebelum bubar. Foto bersama lagi, mari maju semua. Kita foto bersama lagi. Mau, yuk kita foto bersama lagi. Selanjutnya bersalaman dan kita akan menyanyikan lagu Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Kapan?